keris Singo Barong. Keris Singo Barong tindik emas asli emas sudah dites ini ya. Penemuan awalnya di batu, saking lamanya ratusan tahun di alam, terpendam di alam. Ini di sungai ya, di Sungai Wukir sini. Ini tindik emas sudah diuji, ini emas asli. Bahannya meteor era Jenggolo Kerdi Kebudan. Dan ini termasuk pusaka tindih, yakni piandel. Bahasanya itu keselamatan. Sekali lagi ini bukan jimat tapi melestarikan budaya nenek moyang kita, terutama di Jawa ini, tentang budaya atau karya keris. Oke teman-temanku, ini di waktu subuh hari ya, setelah sholat subuh, lihat keris koleksi. Ini yang saya share kali ini adalah temuan baru, sudah lama sebetulnya, tapi baru saya cuci di dalam batu ya. Awalnya dalam batu, memang tersimpan di alam ya. Ini penemuan di Cukir ya, Cukir daerah sini, Wakir sini, di sungai ya. Ini awalnya terbungkus batu ya, sudah membatu, sudah ratusan tahun ya. Asli dari alam, di alam, jadi buatan manusia empu. Lalu dia mungkin dulu entah gimana ceritanya, tiba-tiba sudah jatuh di alam gitu loh. Mungkin area peperangan atau apa ya, seperti itulah intinya. Ini keris empu kuno ya. Kalau dilihat dari wangsitnya, terus secara fisikal juga sekilas, berdasarkan pemahaman saya ya, juga dari keterangan beberapa teman yang ahli gitu ya. Ini jenis singo ya, ini ya, jenis singo. Ini apa namanya, bukan dapur ya, apa namanya ini, singo. Ada yang nyebut seperti ini Singo Barong ya. Nah ini tergolong keris tindih karena zamannya zaman kuno ya, masih era Kebudan, yakni di era Jenggolo Manik Kediri ya. Kerajaan sepuh, kerajaan kuno, termasuk kerajaan awal-awal kali Kebudan. Ini terbuat dari meteor, bahannya ini kelap-kelip ya. Nah ini kelap-kelip. Jadi ini baru tak minyak biar enggak karatan ya, bukan karena aneh-aneh, tapi biar enggak karatan aja, biar bersih, terjaga. Keris Singo Barong ageman ya, ini berupa ageman, bukan untuk perang, karena ini cuma sejengkal ini ya, kecil ya. Nah segini ukurannya ya, pas sejengkal ya. Luk 3 ya, berluk 3 ya. Luk ini juga begitu paham. Saya suka pusaka, tapi juga enggak begitu paham juga ya. 1, 2, 3 ya, luk 3 ya. Dan ini tentunya jenis ageman itu piandel. Jadi apa ya, dipegang gitu, dipegang. Kalau orang dulu dipegang, ditaruh, dibawa maksudnya. Tapi bukan untuk perang. Nggak mungkin keris kecil ini untuk perang. Kalau kalau yang keris-keris yang besar, ukuran besar itu untuk perang. Kalau ini memang untuk ageman, untuk dibawa saja. Ya kasarnya itu jimatan. Nanti kalau saya bilang jimatan nanti dipahami aneh-aneh. Ini media berupa keris pusaka ya, bukan jimat sebetulnya, bukan media keris pusaka. Ya kayak kalau besar untuk media perang, kalau ini untuk ageman saja, dibawa saja. Itu kecil ya, sejengkal. Ini uniknya lagi tindik, dia punya tindik ini ya, di mulut singanya ini ya. Nah ini ya. Wih, ini kenapa ya difokuskan ya. Wih, ini jadi meteor, terbuat dari bahan meteor kelap-kelip ya. Ini uniknya tindiknya ini emas, ini sudah dites emas ya. Ini dites emas. Ini ya, tindiknya ditemas 2, dia megang juga di tangannya. Istilahnya ini ya. Terus di mulutnya dia menggigit emas juga, tindik emas. Asli emas ya. Dan keris dulu itu kalau bukan keris betul-betul berkualitas lah ya, betul-betul kualitasnya bagus, baik ya, untuk ageman itu enggak mungkin dikasih emas kalau enggak memang betul-betul memang untuk ageman yang bagus gitu.
Jadi dari bahan emasnya aja dikasih tindik emas itu sudah memiliki filosofi atau makna tertentu. Dan ini pamornya tidak kelihatan ya seperti ini karena memang nggak saya kasih warang, nggak saya warangi karena warang itu kan racun, mengandung racun konon seperti itu. Jadi ini murni setelah saya cuci bersih, lepas dari batu kerak-kerak batunya itu akhirnya seperti ini. Ini aslinya kerisnya. Ini gagah kecil tapi gagah. Ageman piandel kalau orang dulu. Ya kalau seperti saya akan melestarikan karena ini dibuat lagi sudah lain gitu loh, nggak ada lagi itu jenis kayak gini. Maksudnya kalau ini nggak ada ya sudah nggak ada, yang ada yang lain gitu ya, yang lain. Jadi terbatas garapannya orang-orang dulu. Dan orang dulu itu buat empu itu nggak sembarang, mestinya ada filosofi makna yang tersirat di budaya keris ini. Dan sekali lagi ini budaya, terutama budaya di orang-orang Jawa ya, di negeri kita ini. Bukan yang aneh-aneh, bukan ciuman, bukan ini membuat begini, membuat begitu, enggak. Tapi tetap semacam menjadi media, alat ya. Namanya alat ya, bukan Tuhan. Alat itu makhluk, media itu makhluk gitu. Orang-orang kadang memahami aneh-aneh. Yang sudah bilang media kok malah bilang disembah lah, syirik ini dipuji. Enggak dipuji, enggak disembah. Cuma senang saja, apalagi disembah. Ini benda buatan manusia, media makhluk gitu. Ya kayak pedang, kayak tembak, kayak bom, media. Cuma manfaatnya bagi yang memahami, yang mengerti, khasiatnya itu lebih ke menggoib. Ya betul yang sama kayak listrik itu kan listrik gitu ya. Manfaatnya kan berupa setrum-setrum itu kan goib, tidak kelihatan gitu ya. Tidak kelihatan. Ini asli ini ya, meteor masih ya. Jadi asli penemuan kuno. Ini kalau jatuh di orang-orang kolektor keris barang purbakala itu nilainya bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan, apalagi dibawa ke luar negeri. Tapi eman saya lestarikan, apalagi ini ada emasnya ya. Jadi ini keris Singo Barong di zaman Kebudan, era Jenggolo Manik, kerajaan Kebudan, Kediri ya. Jenggolo itu Kediri, satunya itu apa lagi selain Jenggolo. Jadi ini masih masa-masa Buddha Islam belum masuk. Nah ini saya buatkan kemarin baru selesai. Ini kerangkanya kerangka kayu garu yang pilihan, garu yang loreng apa yang ada seratnya, ini seratnya bagus ya. Tuh, garu yang tua sekali, garu kuno juga pilihan. Jadi ini keris Singo Barong luk 3 ya, luk 3 ya. Mohon maaf kalau salah, saya nggak begitu memahami secara internal bahannya, cuma suka koleksi ya, cari di alam saja seperti itu. Untuk memahami lebih internal keris itu jenis keris apa saya belum begitu ya. Ini pun saya kata teman yang agak ahli, saya beritahu kemarin begini. Teman yang sudah lama terjun di dunia perkerisan. Jadi Pak, kalau saya kan enggak, kalau sudah dapat ya sudah. Saya suka nyari ke alam, bolang, keris atau benda-benda pusaka atau benda mustika. Ya kalau nemu keris ya tak ambil gitu. Ya gitu aja. Kalau mendalami secara internal pemahaman keris, keilmuan keris, kayak saya kurang begitu ya, kurang begitu. Tindik emas ya, asli. Wih, itu keren. Keris Singo Barong, keris Singo Barong tindik emas asli emas sudah dites ini ya. Penemuan awalnya di batu saking lamanya ratusan tahun di alam, terpendam di alam. Ini di sungai ya, di Sungai Wukir sini. Ini tindik emas sudah diuji, ini emas asli. Bahannya meteor era Jenggolo Kebudan. Dan ini termasuk pusaka tindih, yakni piandel. Bahasanya itu keselamatan gitu. Sekali lagi ini bukan jimat tapi melestarikan budaya nenek moyang kita, terutama di Jawa ini, tentang budaya atau karya keris ya. Karya keris yang buatnya tidak sembarangan dan juga memiliki khasiat yang juga tidak sembarangan, tapi juga tidak disakralkan, dipuja-puja apalagi disembah. Ini budaya, namanya budaya karya, namanya karya buatan manusia, garapan manusia yang dia itu tidak bisa apa-apa kayak benda lainnya, kecuali tetap semuanya atas kehendak Allah, kuasa Allah. Dan budaya adalah termasuk bagian kuasa Allah melalui tangan-tangan manusia. Sebenarnya karya keris melalui empu-empu yang tidak biasa buatnya. Filosofinya juga tidak biasa.
Demikian Singo Barong, keris Singo Barong. Luk tiga ini ya. Maaf kurang begitu memahami saya secara internal pemahaman keilmuan keris itu. Oke, demikian sahabatku. Ini sekedar sharing saya penemuan pusaka ya di Cukir sini. Wakir daerah Wakir di sungai. Oke, semoga menjadi hal yang bermanfaat, terutama tentang kebudayaan, tentang melestarikan budaya nenek moyang yang tentunya tidak sia-sia, ada makna filosofi tersendiri. Terima kasih, semoga sahabat-sahabatku sehat selalu, sehat bahagia selalu. Amin.